Di sini ada video, dilihat di sini Pak Prabowo Subianto sudah berdiri di sini dan bahkan melihat Pak Jokowi di sini. Tetapi Pak Jokowi tidak menyalami Pak Prabowo Subianto. Lihat. Ya, di sini memang sangat mengejutkan sekali. Padahal juga sudah berdiri, tetapi tidak disalami oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini ada cuitan yang cukup mengejutkan sekali ya, yaitu tanda-tanda keretakan dalam kabinet super gemuk itu semakin nyata. Nah, kalau saya membaca dari cuitan dari Miduk 17 John Sitorus di sini, ya menurut saya ada benarnya. Pada waktu lalu kita ketahui ya, bahkan juga rame di pemberitaan, bahkan juga di media-media memberitakan hal tersebut, yaitu Presiden Joko Widodo setidaknya di situ yaitu tidak menyalami Pak Prabowo Subianto. Padahal di situ Pak Prabowo Subianto sudah berdiri dan ingin menyambut Presiden Joko Widodo, tetapi juga tidak disalami di situ. Entah di situ ada apa juga. Bahkan kalau kita ketahui pada saat yang lalu sih, ketika misalnya simulasi makan siang gratis di situ, walaupun juga belum ada hasil resmi dari KPU pada tanggal 20 Maret yang lalu, itu jauh-jauh hari, sekitar Februari akhir di situ bahkan ada simulasi makan siang gratis. Di situ juga sangat lucu sekali, di mana KPU masih merekapitulasi hasil suara pemilu atau pilpres di situ, tiba-tiba ada simulasi makan siang gratis. Di situ ada salah satu menteri memang seperti itu. Di situ sangat lucu sekali. Dan ketika di sini ada isu tentang Presiden Joko Widodo akan mau menjadi ketua umum Golkar, dan bahkan juga ya kayaknya sih dari Abu Rizal Bakri bahkan setidaknya ya menolak tipis lah karena terhalang oleh ADART partai dan lain sebagainya. Nah, di sini apa yang dikatakan Miduk 17 menurut saya memang ada benarnya. Apakah benar-benar yaitu keretakan dalam kabinet di sini memang sudah terjadi? Di sini memang dari John Sitorus mencuit Jokowi tidak salami Prabowo di istana saat bayar zakat fitrah. Yuk kita cek apakah benar. Di sini memang ada video ya, yaitu di sini ada video, dilihat di sini Pak Prabowo Subianto sudah berdiri di sini dan bahkan melihat Pak Jokowi di sini. Tetapi Pak Jokowi tidak menyalami Pak Prabowo Subianto. Lihat. Ya, di sini memang sangat mengejutkan sekali. Padahal juga sudah berdiri, tetapi tidak disalami oleh Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa. Nah, di sini kita lanjut lagi. Demokrat dan PAN bereaksi atas Golkar tentang permintaan jatah kursi 5 menteri di kabinet Prabowo. Cemburu? Iya, memang pada waktu lalu di situ Demokrat dan PAN juga bahkan bereaksi ketika Golkar meminta jatah 5 kursi menteri kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini bahkan juga dari cuitan di sini senior Golkar menolak tokoh yang bukan kader sebagai calon ketua umum. Wah, di sini juga bahkan ada penolakan ya. Dan bahkan Prabowo dan TKN jarang melibatkan Gibran menjelang transisi. Salah satunya soal makan siang gratis. Di sini kita cek. Di sini pada tanggal 17 Februari, di sini soal makan siang gratis. Gibran saya belum dilantik sudah pada ribut. Dan bahkan kita ketahui pada waktu lalu juga simulasi dari program makan siang gratis juga sudah dilaksanakan oleh salah satu menteri dari Presiden Joko Widodo, yaitu Airlangga Hartarto. Di situ juga menurut saya tanpa koordinasi dari Gibran, kemungkinan karena Gibran di sini adalah anak dari Presiden Joko Widodo dan seorang wakil presiden. Ya, cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini juga Ridwan Kamil mulai melontarkan beberapa kritik kepada pembangunan IKN. Ya, kita ketahui Ridwan Kamil kan di sini juga dari Golkar ya. Ya, di sini PAN mulai mengungkit rekam jejaknya mendukung Prabowo 3 kali di Pilpres. Wah, di sini memang pada waktu lalu PAN mulai mengkritik rekam jejaknya mendukung Prabowo 3 kali di Pilpres. Di sini juga ada beritanya loh. Di sini Golkar ingin jatah 5 kursi menteri. PAN ungkit 3 Pilpres dukung
Prabowo Gibran. Wah, seharusnya memang di sini tidak ada ya yang mendukung Presiden Joko Widodo, tetapi saat ini menikmati yaitu hasil keringat dari Presiden Joko Widodo. Kan sangat lucu sekali. Tetapi ketika Presiden Joko Widodo ingin menjadi ketua umum Golkar misalnya, di situ bahkan juga petinggi dari Golkar bahkan juga menyinggung soal kader dan lain sebagainya. Kalau tidak kader tidak boleh menjadi ketua umum Golkar dan lain sebagainya. Menurut saya sangat lucu sekali. Kalau kita lihat dari Golkar pada waktu lalu juga mendukung dari Pak Prabowo Subianto, dan bahkan juga PAN juga mendukung Pak Prabowo Subianto. Tetapi saat ini menikmati hasil jerih payah dari Presiden Joko Widodo dan juga dari PDIP. Di sini sangat lucu sekali. Bahkan juga ya meminta jatah kursi menteri dan lain sebagainya. Apalagi juga dari Demokrat ya, yang barusan saja menjadi koalisi. Di situ bahkan juga langsung mengomentari tentang Golkar pada waktu lalu meminta jatah kursi menteri. Sangat lucu. Nah, dari sini kita lanjut lagi. Di sini usul sebagai pemimpin koalisi besar cukup mengusik Prabowo sebagai presiden dan Gerindra sebagai partainya presiden. Nah, apakah seperti itu? Di sini isu izin tambang yang heboh belakangan ini mulai membuat koalisi tidak nyaman, perlu diselesaikan dengan cepat. Menteri Jokowi lebih fokus mengurusi program Prabowo, bahkan di depan Jokowi sendiri. Sampai-sampai mengurus harga pangan saja malah sering blunder dan jadi lelucon publik. Ya, kemungkinan fokus para menteri sudah tidak sebagai menteri dari Presiden Joko Widodo ya, melainkan semuanya itu pengen dilantik menjadi menteri oleh Pak Prabowo Gibran. Jadi di sini semua bahkan secara tidak langsung ya kepingin mendapatkan sanjungan lah atau pasang muka kepada Pak Prabowo Subianto supaya ya siapa tahu besok akan menjadi menteri lagi, kurang lebih seperti itu. Di sini wacana menggandeng PDIP dan Nasdem untuk menguatkan koalisi pemerintah mulai diantisipasi beberapa partai, terutama partai kecil yang akan berimbas pada pengurangan jatah kursi menteri. Wow. Kalau memang seperti itu sangat wow sekali ya. Di sini ketua Dewan Aglomerasi tak jadi dipimpin secara otomatis oleh wakil presiden, melainkan harus lewat Perpres yang dikeluarkan presiden. Itu pun jika presiden menugaskan wapres jadi ketua Dewan Aglomerasi. Dengan demikian peluang Gibran memimpin Jabodetabek Jur tak sepenuhnya terbuka. Ingat, nggak boleh ada dua matahari kembar dalam satu negara. Memberi kuasa Jabodetabek Jur kepada Gibran artinya memberi setengah konsentrasi Republik ini kepada Gibran. Tapi ingat, Jokowi selalu punya formula. Bisa jadi akan ada kejutan berikutnya yang lagi-lagi bikin kita geleng-geleng kepala. Apapun reaksi dan aksi, atas kemungkinan di atas selalu menarik untuk disimak sambil ngomong. Nah loh, ya seperti itu. Tapi memang ya kenyataannya memang seperti itu. Bahkan pada waktu lalu juga jauh sebelum rekapitulasi dari KPU di sini pada tanggal 29 Februari 2024 bahkan Airlangga juga mensimulasikan makan siang gratis Prabowo di Tangerang. Nah, di sini menurut saya sangat dini sekali, sangat dini dan menurut saya juga sangat lucu sekali. Hasil rekapitulasi saja belum diumumkan oleh KPU tetapi sudah mensimulasikan program makan siang gratis. Nah, di sini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis ala Prabowo Gibran hari ini pada Kamis 29 Februari. Simulasi itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Dalam agenda ini kami melihat simulasi untuk makan siang dengan biaya 15.000 kata Airlangga di lokasi. Dan bahkan pada waktu lalu juga ada berita yang menyebut rapat kabinet di situ membahas program makan siang gratis dan sebagainya. Menurut saya di situ juga sangat lucu sekali. Karena hasil rekapitulasi juga belum dilakukan dan bahkan besok juga akan ada gugatan di MK dan bahkan juga ada pengguliran hak angket di DPR. Jadi di sini memang perlu diwaspadai ya di sini. Ya, tetapi siapapun itulah pada presiden mendatang, siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.